Dan bahkan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, ancaman, penderitaan, kita tetap akan memilih untuk menempatkan Tuhan lebih dari segala yang lain. Kita dapat belajar dari Daniel bahwa Tuhan mengganjar orang-orang yang memuliakan dirinya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari untuk melihat kehidupan Daniel. Saya akan menyampaikan kisah tentang Daniel ini dalam beberapa seri. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan setia di sepanjang kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan hendak berkarya di dalam kehidupan kami dan memakai hidup kami. Apabila sekali lagi kami datang memohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, memahami kehidupan dan karya Nabi Daniel. Mari Tuhan tolonglah kami, baik alat yang menjadi penyampai kebenaran firman Tuhan ini, maupun kami semua yang akan menerima dan menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari saya ajak terlebih dahulu untuk membaca dari kitab Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Dituliskan demikian. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berpawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrah, Misael dinamai Mesah, dan Asaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Daniel berarti Allah menghakimi. Diperkirakan Daniel dibawa ke pembuangan di Babel tahun 606 sebelum Masehi. 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-36. Itu berarti dibawa oleh Nebukadnezar sebelum Nebukadnezar menjadi raja. Oleh karena Nebukadnezar baru menjadi raja tahun 605. Ketika Nebukadnezar masih menjadi jenderal yang
ditugasi oleh ayahnya Raja Nebukadnezar untuk menaklukkan gelombang pemberontakan. Maka pada saat itu Nebukadnezar sampai ke Yehuda, juga mengalahkan Yehuda dan membawa beberapa orang tawanan ke Babel. Diperkirakan pada saat itu Daniel berusia antara 18 sampai 20 tahun. Dan Daniel bersama dengan 3 temannya, Hananya, Misael, dan Azarya, yang termasuk keturunan raja maupun bangsawan, berada di pembuangan 8 tahun sebelum Nabi Yehezkiel dan rombongan Raja Yoyakim diangkut ke Babel. Oleh karena Nabi Yehezkiel diangkut ke Babel baru pada tahun 596 sebelum Masehi. Dan kalau kita runtut lebih lanjut, Daniel berada di Babel 19 tahun sebelum keruntuhan Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Daniel, Hananya, Misael, dan Azarya terpilih untuk dididik dengan selama 3 tahun tulisan maupun pengetahuan kasdim, untuk kemudian mereka akan bertugas bekerja pada Raja Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita nanti membaca bagian-bagian yang lebih ke belakang, salah satu ungkapan yang menarik adalah Daniel dipanggil salah satunya atau beberapa bagian oleh malaikat Gabriel sebagai yang sangat dikasihi. Karena Gabriel ini malaikatnya Tuhan, utusannya Tuhan, maka Daniel adalah yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Daniel 9 ayat 23, Daniel 10 ayat yang ke-11, dan Daniel 10 ayat yang ke-19. Dengan demikian, kita dapat menyamakan posisi Daniel ini sebagai nabi yang sangat dikasihi Tuhan di antara para nabi. Seperti juga Yohanes, rasul yang sangat dikasihi oleh Tuhan di antara para rasul. Kedua-duanya, Daniel dan Yohanes, sangat dekat dengan hati Tuhan, dan kedua-duanya diberikan wahyu yang besar tentang masa depan, sejarah umat manusia, dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kunci dari kitab Daniel, berita yang disampaikan oleh Daniel muncul sebanyak 3 kali pada pasal yang ketiga, yaitu ayat 17, ayat 25, dan ayat 32. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan-kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan yang indah adalah pengakuan ini muncul dari Raja Nebukadnezar, raja di raja yang terbesar di wilayah timur dekat. Dari mulut penakluk kota Yerusalem, penghancur bait Allah, muncullah pengakuan bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan-kerajaan manusia dan memberikan kerajaan itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Daniel berkarya di istana di antara raja-raja, awalnya di istana Babel, tetapi Daniel diberi usia panjang, nanti dia juga berkarya di tengah-tengah kerajaan Media dan Persia. Di dalam kerajaan Darius maupun Koresi, diperkirakan Daniel berkarya sampai usia 70 tahunan. Dan di istana Daniel menekankan supaya orang-orang tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. 8 tahun kemudian Nabi Yehezkiel muncul, tetapi berkarya di antara orang-orang Yahudi, Yehuda yang terbuang di Babel maupun orang-orang Yehuda yang masih ada di kota Yerusalem sebelum dihancurkan.
Dan Nabi Yehezkiel menyatakan mereka, khususnya bangsa Israel, akan mengetahui bahwa akulah Tuhan mereka. Yehezkiel pasal 34 ayat 30. Baik Daniel maupun Yehezkiel di negeri pembuangan sesudah kerajaan Yehuda runtuh, justru berkarya untuk menyatakan tentang Tuhan, supaya bangsa-bangsa masih menurut orang Yahudi tahu, dan bahkan juga supaya bangsa Yehuda tahu siapa Tuhan ketika Tuhan sungguh-sungguh menghukum mereka, tetapi juga menjanjikan pemulangan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mempelajari riwayat Nabi Daniel ini, kita bisa menyimpulkan bahwa melalui riwayat Daniel kita menemukan kebenaran kata-kata di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Tuhan akan mempermuliakan barang siapa yang mempermuliakan Dia. Daniel, nabi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Daniel mempermuliakan Tuhan sedemikian rupa sehingga dia disebut sebagai yang sangat dikasihi. Apa sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh Nabi Daniel? Mari kita melihat sebagian saat ini. Yang pertama adalah ketika Daniel bersama dengan ketiga rekannya, remaja berusia 18-20 tahun, remaja dari kota kecil Yerusalem, dan dipindahkan di kota besar, ibu kota kerajaan terbesar pada waktu itu, Babel. Daniel bersama dengan ketiga temannya terpilih untuk dididik selama 3 tahun. Diberi makan dari meja raja, pastilah sangat mewah. Dan juga dikatakan makanan raja ini harus dimakan oleh para orang-orang yang terdidik ini, juga minuman anggur yang diminum oleh raja. Tetapi fasilitas makanan di meja raja ini sebagian besar adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Israel, Yahudi, oleh karena tidak sesuai dengan peraturan Taurat, makanan-makanan yang najis dan tidak halal. Jadi apa yang akan diperbuat oleh Daniel dan ketiga temannya? Sementara kita mengetahui bahwa Nebukadnezar adalah raja yang sangat terkenal kekejamannya. Ketika dia menawan Raja Yoyakin bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anaknya, Yoyakin dicungkil matanya di depan anak-anaknya. Kekejaman yang juga ditunjukkan oleh karena Nebukadnezar gemar menghukum dengan cara membakar orang hidup-hidup. Di hadapan raja yang sedemikian kejam, apa yang akan dilakukan 4 remaja, Daniel dan ketiga temannya? Beranikah mereka menyatakan sikap menolak makan makanan dari meja raja yang bisa berarti penghinaan kepada raja? Apa salahnya makan makanan di Babel? Seperti mungkin pepatah mengatakan, kalau kita berada di Roma, jadilah orang Roma. Apa salahnya makan roti lapis daging ala Babel? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi Daniel bersama dengan ketiga temannya dengan cepat memutuskan dilema ini. Oleh karena mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makan makanan dari meja raja, mereka meminta kepada pegawai yang mengurusi makanan mereka supaya tidak usah makan makanan raja, dan sebagai gantinya mereka minta diberi sayur-sayuran. Ketika permintaan ini diajukan dan pegawai istana semula ragu-ragu, Daniel mengajukan sebuah usulan supaya dilakukan uji coba selama 10 hari.
Kalau dalam 10 hari kondisi fisik mereka tidak sebaik yang lain, mereka bersedia untuk berubah. Tetapi sesudah 10 hari, fisik Daniel dan ketiga temannya justru lebih sehat daripada orang-orang yang makan dari meja persembahan raja. Daniel bersama dengan ketiga rekannya menolak untuk makan makanan yang mungkin istilah kita sekarang mewah, makanan yang mahal, untuk menghormati Tuhan supaya tidak melanggar peraturan Tuhan. Mereka memilih untuk kudus di hadapan Tuhan, bukan menikmati apa yang najis di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghargai ketetapan dan komitmen Daniel bersama dengan ketiga rekannya, sehingga mereka kemudian diberikan kepandaian, mereka diberikan pengetahuan, sehingga ketika mereka kemudian dinilai, mereka didapati 10 kali lipat lebih cerdas daripada para orang-orang yang dipersiapkan menjadi pegawai raja. Dan khusus kepada Daniel, Tuhan mengaruniakan pengertian tentang pelbagai penglihatan dan mimpi. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari apa yang dilakukan Daniel dan ketiga temannya dalam kehidupan kita sekarang, kira-kira apakah masih banyak orang-orang yang akan memilih untuk menghormati Tuhan dengan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan? Apakah masih ada orang yang bersedia mengambil resiko, menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan demi untuk memuliakan Tuhan dan menghormati Tuhan? Ataukah realita kehidupan kita sebagai gereja, orang-orang percaya, banyak yang dengan mudah mengiyakan pepatah, kalau di Roma, jadilah seperti orang Roma. Apa salahnya makan makanan yang tersedia, bahkan yang disediakan? Adakah yang masih tetap berusaha untuk memelihara komitmen Tuhan lebih utama dari segala sesuatu? Tuhan harus dihormati, bahkan jikalau itu merugikan diri kita sendiri, jikalau itu tidak membuat kita menerima kenikmatan, bahkan mungkin uang yang lebih banyak, kekayaan, bahkan mungkin kelancaran. Kadang-kadang ada yang memilih untuk menikmati keberhasilan dalam tanda petik sementara. Ada yang ingin untuk bahagia sesaat, menghindari kesulitan, menghindari penderitaan, menghindari hal-hal yang merugikan dan menyulitkan dirinya. Tetapi kita tahu dalam masa yang lebih panjang, pada akhirnya orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mengalahkan Tuhan, juga akan ditinggalkan oleh Tuhan dan dikalahkan oleh Tuhan. Mari kita melanjutkan. Apa yang membuat Daniel disebut sebagai yang sangat dikasihi oleh Tuhan? Yang kedua berbicara tentang ketika Raja Nebukadnezar mimpi. Mimpi yang membuat dia gelisah. Dan mimpi ini kemudian disampaikan, bukan arti mimpinya maupun makna mimpinya atau mimpinya apa. Atau orang-orang pandai, orang-orang bijak, ahli nujum, ditugasi oleh Nebukadnezar untuk mengungkapkan apa mimpinya. Baru kemudian Nebukadnezar menghendaki apa maknanya. Dan tidak ada satupun dari orang-orang pandai yang ada di Babel, ahli nujum, orang-orang yang pandai, bijaksana yang mampu mengatakan apa mimpi Raja Nebukadnezar. Dan walaupun saat itu Daniel bersama dengan ketiga temannya belum bertugas sebagai orang-orang yang biasa dimintai pendapat oleh raja, tetapi akibat tidak ada yang mampu menafsirkan, bahkan mengatakan mimpi Raja Nebukadnezar apa, semua orang bijaksana ini akan dihukum mati.
Dengan demikian Daniel dan ketiga temannya pun terancam untuk ikut dihukum mati. Dan karena itulah Daniel kemudian meminta supaya diberi waktu. Dan Daniel bersama dengan ketiga temannya lalu datang kepada Tuhan, berdoa, meminta supaya Tuhan menyatakan mimpi yang diberikan kepada Raja Nebukadnezar dan sekaligus makna mimpi itu. Dan Tuhan memberikan makna mimpi bersama dengan mimpinya kepada Daniel. Lalu Daniel menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Daniel mengatakan bahwa mimpi Raja Nebukadnezar sesungguhnya tidak akan dapat diartikan maupun diduga apa mimpinya oleh siapapun, oleh karena apa yang diminta oleh Raja Nebukadnezar sesungguhnya sesuatu yang mustahil. Termasuk juga Daniel pun tidak memiliki hikmat sebesar itu. Tetapi Tuhan memang berkehendak untuk menyatakan rahasianya kepada Raja Nebukadnezar. Dan karena itu Tuhan kemudian mewahyukan apa mimpi dari Raja Nebukadnezar dan sekaligus kemudian menyatakannya kepada Raja Nebukadnezar apa mimpi itu, apa makna mimpi itu, apa yang mau diberikan Tuhan, diberitahukan Tuhan kepada Nebukadnezar, apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel tidak menyombongkan dirinya. Daniel meninggikan Tuhan, Tuhan yang mau menyatakan sesuatu kepada raja. Dan sebagai akibatnya sesudah mimpi itu disampaikan dan kemudian artinya dinyatakan, Raja Nebukadnezar sujud menyembah Daniel. Pasal 2 ayat 46. Raja di raja, katanya Nebukadnezar adalah penguasa terbesar pada zaman lama. Menyembah, sujud menyembah kepada Daniel dan mengakui Allah Daniel adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Raja Nebukadnezar menundukkan diri kepada Allah Israel dan mengakui Allah Israel melampaui segala Allah dan berkuasa atas segala raja dan menyingkapkan rahasia. Daniel diberikan anugerah diangkat menjadi pejabat atas semua wilayah kerajaan Babel. Dijadikan kepala atas semua para ahli, nujum, orang-orang bijaksana. Dan Daniel menyerahkan pengurusan wilayah-wilayah kerajaan Babel ini kepada ketiga temannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan Daniel sendiri tetap tinggal di istana Nebukadnezar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel bersama dengan ketiga temannya menghadapi situasi yang menekan mereka. Terancam ikut dibunuh bersama dengan orang-orang bijaksana yang dianggap tidak mampu menafsirkan apa mimpi raja dan maknanya. Tetapi dalam situasi seperti itu, dalam keadaan tertekan, Daniel tetap tenang bersama dengan ketiga temannya. Dan mereka datang kepada Tuhan dan berdoa bersama. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita tertekan, pada saat kita terancam, apa yang akan kita lakukan? Terburu-buru justru menyebabkan kita akan bertindak ceroboh dan salah. Kemana kita akan lari? Apa yang paling kita andalkan? Sesungguhnya itulah Allah kita. Belum tentu orang dalam keadaan terpojok, dalam keadaan tertekan,
kemudian akan datang kepada Tuhan oleh karena banyak orang Kristen yang bisa jadi andalan utamanya bukan Tuhan. Tuhan seringkali dalam banyak khotbah pendeta termasuk khotbah saya, Tuhan seringkali digambarkan sebagai ban serep. Selama tidak ada masalah dengan keempat ban serep tidak dibutuhkan. Ban serep baru dibutuhkan kalau dari keempat ban ini ada yang bermasalah, bocor maupun gembos, sehingga ban serep harus digunakan. Bila tidak ada masalah dengan keempat ban mobil, ban serep tidak perlu dikeluarkan. Demikian juga dalam kehidupan kita, banyak orang-orang Kristen seringkali datang kepada Tuhan bukan menjadi pilihan yang pertama dan utama, tetapi menjadi pilihan yang kesekian, bahkan kadang-kadang yang terakhir. Ketika sudah tidak ada jalan lain, baru datang kepada Tuhan. Mungkin ada yang menganggap bahwa hal-hal lain yang diharapkan bisa menjadi pertolongan nyata dan segera bisa dihubungi dan dipastikan hasilnya. Tetapi datang kepada Tuhan melalui doa, Tuhan tidak nyata. Dan seringkali juga jawaban Tuhan tidak segera akan kita dapatkan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa sesungguhnya kita ini mempercayai Tuhan, peduli, mempercayai Tuhan, mau terlibat dalam kehidupan setiap kita. Seberapa jauh sesungguhnya kita meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah sahabat yang paling mempedulikan kita. Dan sekaligus Tuhan berkuasa dan Tuhan tahu apa yang di depan, apa yang sedang kita alami, dan Tuhan peduli. Kiranya pengalaman Daniel bersama dengan ketiga temannya meyakinkan kita bahwa ada masalah, kesulitan, kita boleh lari kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dituliskan ayat ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tuhan bisa diandalkan dan Tuhan akan bertindak. Pada saatnya Tuhan akan bertindak, bukan pada saat yang kita anggap Tuhan harus segera bertindak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan. Pada kali berikutnya Daniel berperan sebagai hamba Tuhan yang menyatakan kehadiran Tuhan, kedaulatan dan kuasa Tuhan. Terjadi ketika Raja Nebukadnezar bermimpi. Ia melihat pohon yang sangat kuat, besar, tingginya sampai ke langit. Dan di bawah daun-daunnya banyak kehidupan yang terjadi di sana. Tetapi kemudian oleh seorang kudus dari langit diperintahkan supaya pohon itu ditebang dan dahan-dahannya dipotong-potong. Dan mimpi ini pun tidak mampu ditafsirkan oleh orang-orang bijaksana yang ada di Babel, kecuali Daniel yang diberi pengertian Tuhan untuk mengartikan mimpi itu. Adalah Raja Nebukadnezar lah pohon yang besar, yang kuat, yang tinggi ini. Dan dia menaungi banyak orang dengan dahan-dahan dan ranting-ranting. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar menyombongkan diri, Raja Nebukadnezar akan direndahkan. Dia akan dihalau dari antara manusia. Akal budinya akan diambil. Dia akan menjadi seperti binatang. Sehingga dia akan mengalami
makan rumput seperti binatang, dan embun akan membasahi dirinya. Rambutnya dan kukunya akan seperti kuku dan bulu binatang. Dan pada saatnya Raja Nebukadnezar sungguh-sungguh melakukan apa yang dinubuatkan melalui penglihatan yang ia terima sendiri, yaitu 12 bulan kemudian, ketika Nebukadnezar berjalan-jalan di atas istananya, dia kemudian berkata, "Bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Dan saat itulah Nebukadnezar kemudian dihalau dari antara umat manusia dan hidup seperti binatang. Tetapi sesudah sampai waktunya, akal budi Nebukadnezar dikembalikan. Nebukadnezar memuji yang maha tinggi, membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal. Karena kekuasaannya, kekuasaan Tuhan adalah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Daniel pasal yang keempat ayat 34. Kebesaran dan kemuliaan dan kemasyhuran kerajaan Nebukadnezar dikembalikan kepadanya, bahkan Tuhan menambahkan kemuliaan yang lebih besar kepada Nebukadnezar. Daniel pasal yang keempat ayat 36. Nebukadnezar kemudian memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yehuda sudah jatuh, Yerusalem dan Bait Suci dibakar dan runtuh, dan umat Tuhan ditawan ke Babel. Tetapi bila kemudian orang-orang Babel maupun bangsa-bangsa lain mengatakan bahwa Allah Israel, Yahweh, sudah dikalahkan oleh dewa Babel, Bel, atau Marduk, atau Nebu, hal itu dibatalkan, hal itu dikonter, hal itu dilawan dengan kehadiran Daniel di dalam kerajaan Babel. Sesungguhnya Nebukadnezar yang mengalahkan kerajaan Yehuda adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam nubuatan atau kitab Nabi Yeremia sudah dikatakan tentang Nebukadnezar disebut sebagai hamba Tuhan sampai 3 kali. Yeremia pasal 25 ayat yang ke-9, Yeremia 27 ayat yang ke-6, dan Yeremia 43 ayat yang ke-10. Melalui kehadiran dan karya Daniel di Babel, Daniel menyatakan kuasa dan kemuliaan, kedaulatan dan kebesaran, bahkan kehadiran Tuhan, baik di Babel maupun nanti di istana kerajaan Media Persia. Nebukadnezar, raja di raja pada masa itu, mengakui kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas Allah-Allah dan dewa-dewa, berkuasa atas raja-raja dan kerajaan-kerajaan, termasuk Babel. Dalam kaitannya dengan Daniel, Nebukadnezar mengakui kebesaran Tuhan sampai 2 kali. Daniel pasal 2 ayat yang ke-47 dan Daniel pasal yang ke-4 ayat 34 dan 37. Tetapi sesungguhnya Nebukadnezar mengakui kebesaran Tuhan sampai 3 kali. Dan yang ketiga akan saya sampaikan pada minggu depan dalam kaitannya dengan
apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel menghadirkan Allah. Daniel menunjukkan kedaulatan Allah, kuasa Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, dan bahkan melalui kemampuannya untuk mengartikan penglihatan dan mimpi. Daniel menyatakan rencana Allah, apa yang akan dikerjakan oleh Allah. Bagaimana dengan gereja sekarang? Apakah gereja masih seperti apa yang terjadi dengan kehidupan Nabi Daniel? Gereja menyatakan tentang Allah, menghadirkan Allah, menunjukkan kebesaran dan kuasa Allah. Ataukah sepertinya gereja-gereja melempem dan tidak menunjukkan tentang Allah? Gereja-gereja bahkan seringkali mempermalukan Allah dengan pertikaian yang terjadi di dalamnya dan mengerjakan keinginannya sendiri dan bukan keinginan Allah. Tetapi mari kita sempitkan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita ternyata juga tidak menghadirkan Allah dalam hidup kita, di tengah keluarga, di tempat kita bekerja, di dalam pelayanan sekalipun? Apakah kita menunjukkan kedaulatan Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah, dengan kita ini akan menundukkan diri yang pertama dan yang terutama segera kepada Allah. Dan bahkan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, ancaman, penderitaan, kita tetap akan memilih untuk menempatkan Tuhan lebih dari segala yang lain. Kita dapat belajar dari Daniel bahwa Tuhan mengganjar orang-orang yang memuliakan dirinya dengan mempermuliakan hamba-Nya. Tuhan menganugerahi hamba-hambanya yang mengutamakan dirinya dengan pengetahuan, dengan kepandaian, dengan hikmat, dengan berkat-berkat-Nya. Dan lebih lanjut nanti kita akan menemukan Tuhan juga akan melindungi orang yang memilih untuk berlindung kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita meneladani Daniel dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam ruang lingkup kita di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, bahkan yang seharusnya di dalam kehidupan bergereja. Kiranya Tuhan dimuliakan, kiranya Tuhan dilihat, kiranya Tuhan juga akan dipuji dan disembah dan dimuliakan melalui hidup kita sehari-hari dan melalui karya kerja pekerjaan kita dan melalui pelayanan. Terpujilah Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya akan melanjutkan Daniel pada minggu depan dengan melanjutkan bagian yang berikutnya. Shalom.